أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita membahas tentang masalah tauhid. Adapun tema pengajian kita pada kesempatan malam hari ini yaitu ketika datang ujian berupa kenikmatan. Pada pengajian minggu kemarin telah kita sampaikan bahwasannya bentuk-bentuk syirik asghar dalam perkataan itu ada 4. Yang pertama, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, "Man halafa bi khairillah faqad kafara au asyraka." Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran dan syirik. Kufur di sini adalah kufur asghar dan syirik di sini adalah syirik asghar. Dan kita sudah sampaikan beberapa contoh bersumpah dengan nama selain Allah. Di antaranya yang paling banyak diucapkan oleh sebagian kaum muslimin yaitu bersumpah dengan Rasulullah SAW. Dengan mengatakan demi Rasulullah. Ini adalah perbuatan syirik asghar dan dosanya sangat besar. Kemudian di antara bentuk syirik asghar dalam perkataan yang kedua, mensejajarkan selain Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala dalam kehendak. Dan ini sudah kita sampaikan panjang lebar. Di antara contohnya, seseorang mengatakan, ini semua berkat kehendak Allah dan kehendakmu. Ini perbuatan syirik asghar.
Kemudian di antara bentuk syirik asghar yang ketiga, mensejajarkan selain Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala dalam mendapatkan kenikmatan. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya di antara contoh perkataan yang masuk ke dalam kategori syirik asghar yaitu seseorang mengatakan, kalau bukan karena Allah dan karena fulan, atau sebagaimana yang dicontohkan dalam kitab Al-Jadi, orang mengatakan, kalau bukan karena Allah dan dokter fulan, saya nggak akan sembuh seperti ini. Dan alangkah banyaknya orang yang menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau mensejajarkan Allah dengan selain Allah dalam hal mendapatkan kenikmatan. Kemudian yang keempat, yaitu adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Dan ini juga sudah kita bahas secara panjang lebar di bab yang ke-35. Ketika itu saya terangkan bahwasannya hukum menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala itu diperinci ada 5. Dan yang termasuk syirik asghar ketika seseorang dia menyandarkan nikmat kepada sebab yang benar dan melupakan bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah Ta'ala, maka termasuk kufur nikmat, hukumnya syirik asghar. Ketika itu saya kasih contoh, seseorang mengatakan, setelah saya minum madu, badan saya menjadi sehat. Berarti dia telah menyandarkan nikmat kepada sebab yang benar. Memang madu itu diantara khasiatnya adalah menjadikan badan lebih sehat. Tapi ketika dia mengucapkan itu, dia melupakan Allah Azza wa Jalla. Dia lupa bahwasannya yang menjadikan dia sehat siapa? Allah Ta'ala. Maka ketika dia mengucapkan, setelah saya minum madu, badan saya sehat, dan dia lupa bahwa saya yang memberikan nikmat sehat itu Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik asghar. Akan tetapi, ketika dia mengabarkan hal itu dalam rangka hanya mengabarkan dan di hatinya betul-betul yakin dan ingat bahwasanya yang memberikan nikmat sehat itu Allah, maka ini diperbolehkan. Lafadznya sama. Karena minum madu ini badan saya sehat. Tapi hatinya yakin betul yang berikan nikmat sehat siapa? Allah dengan sebab madu. Oleh karenanya pada pertemuan yang telah lalu telah saya sampaikan, yang terbaik adalah kita selalu menyandarkan segala nikmat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah pengajian rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu saya menjanjikan akan membahas secara khusus hadis yang terakhir yang dibawakan di kitab ini, di bab yang 36 ini. Hadis yang panjang, hadis yang Masya Allah, yang sangat indah, penuh dengan faedah dan pelajaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya bacakan hadisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu penderita kusta, orang berkepala botak, dan orang buta. Allah ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Pertama, datanglah malaikat itu kepada si penderita kusta dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Maka dia menjawab, rupa yang elok,
kulit yang indah, dan apa yang telah menjijikkan orang-orang ini hilang dari tubuhku. Maka diusaplah penderita kusta itu, dan hilanglah penyakit yang dideritanya, serta diberilah dia rupa yang elok dan kulit yang indah. Maka malaikat pun bertanya kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, unta atau sapi. Maka diberilah seekor unta yang bunting, dan didoakan oleh malaikat, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang berkepala botak dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, rambut yang indah dan hilang dari kepalaku apa yang telah menjijikkan orang-orang. Karena selama ini orang-orang jijik melihat kepalanya. Maka diusaplah kepalanya. Dan ketika itu hilanglah penyakitnya, serta diberi rambut yang sangat indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, sapi dan unta. Maka diberilah dia seekor sapi bunting, dan didoakan malaikat, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini. Selanjutnya, malaikat tadi mendatangi si buta dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Maka diusaplah wajahnya, dan ketika itu dikembalikan oleh Allah penglihatannya. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, kambing. Maka diberilah dia seekor kambing yang bunting. Lalu berkembang biaklah unta, sapi dan kambing tersebut. Sehingga yang pertama, orang pertama mempunyai selembah unta. Orang yang kedua mempunyai selembah sapi. Dan yang ketiga mempunyai selembah kambing. Kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita kusta dengan menyerupai kondisi dirinya dulu ketika terkena penyakit kusta. Dan berkata, aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rizki dalam perjalananku, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Lihat bagaimana malaikat mengucapkan keucapan yang menunjukkan kuatnya tauhid para malaikat. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang elok, kulit yang indah dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda seekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Tetapi dijawab, wah, tanggunganku banyak. Malaikat yang menyerupai penderita kusta itu pun berkata kepadanya, sepertinya aku mengenal Anda. Bukankah Anda ini yang dulu menderita kusta? Orang-orang jijik kepada Anda. Laki Anda ini orang yang melarat. Lalu Allah Azza wa Jalla memberi kekayaan. Dia malah menjawab, perhatikan jawabannya, sungguh harta kekayaan ini hanyalah aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Maka malaikat itu berkata kepadanya, jika Anda berdusta, niscaya Allah mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Lalu malaikat itu mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak dengan menyerupai dirinya
dan berkata kepadanya seperti yang dikatakan kepada orang yang pernah menderita kusta. Dengan serta-merta ditolaknya sebagaimana telah ditolak orang yang pertama itu. Maka berkatalah malaikat yang menyerupai itu kepadanya, jika Anda berdusta, niscaya Allah mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Terakhir, malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai dirinya pula. Dan berkatalah kepadanya, aku adalah orang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan, dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rizki dalam perjalananku. Sehingga aku tidak akan dapat lagi meneruskan perjalananku ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan Anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda. Diingatkan oleh malaikat tentang nikmat bisa melihatnya setelah dulu dia buta. Aku minta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Lihat jawaban orang yang dulunya buta ini. Orang itu menjawab, sungguh dia ingat, dahulu aku buta, lalu Allah kembalikan penglihatanku. Dia ingat tentang nikmat yang telah dia dapatkan, yaitu berupa bisa melihat kembali. Dan itu semuanya dari Allah. Maka ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkan apa yang Anda tidak sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan supaya mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah. Malaikat yang menyerupai orang buta itu pun berkata, peganglah kekayaan Anda, karena sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Allah ridho kepada Anda dan murka kepada teman-teman Anda. Masya Allah. Ini hadis yang luar biasa, yang memberikan kepada kita banyak sekali faedah atau pelajaran. Jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menceritakan tentang 3 orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah. Yang pertama tadi apa? Orang yang terkena penyakit kusta. Yang kedua, orang yang buta. Yang ketiga, buta. Ketiga orang ini diuji oleh Allah dengan keburukan dan kenikmatan. Dulu diuji oleh Allah dengan penyakit kusta, botak, dan buta. Kemudian setelahnya diuji dengan kenikmatan, ya, dengan kekayaan. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menguji hambanya dengan keburukan, melainkan juga diuji dengan kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita ini dengan keburukan dan kebaikan. Dengan keburukan bisa berupa sakit, atau salah satu keluarga kita meninggal dunia, atau ada orang yang memfitnah kita, menghina kita, menjelek-jelekan kita, atau ekonomi kita sedang sulit. Itu adalah ujian-ujian yang berupa keburukan. Dan kita juga akan diuji oleh Allah dengan kebaikan, dengan kenikmatan, berupa apa? Kelapangan rezeki, keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, harta yang berlimpah ruah, kemudahan mencari rezeki, kemudahan karir, jabatan. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan orang ketika diuji oleh Allah dengan keburukan, lulus. Tapi ketika diuji dengan kenikmatan, tidak lulus. Ketika oleh Allah diuji dengan kesempitan ekonomi, dengan berbagai macam musibah, Masya Allah, dia semakin dekat kepada Allah. Rajin datang ke majelis taklim, membaca Al-Quran, sholat tahajud, dzikir pagi petang. Tapi ketika oleh Allah diuji dengan harta, kekayaan, dengan kenikmatan-kenikmatan, dia malah justru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak pernah lagi datang ke majelis taklim, tidak pernah lagi baca Al-Quran, tidak pernah lagi zikir. Waliyadzubillah. Sebagaimana dua orang tadi yang dikisahkan Nabi SAW, ketika diuji oleh Allah dengan kenikmatan, gagal. Lupa dia dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menegaskan bahwasanya kita akan diuji dengan keburukan dan kenikmatan. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 Allah taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Saya dan antum sama, akan merasakan yang namanya kematian. Akan tiba suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba suatu hari nanti di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Akan berpisah dengan keluarga, anak, istri, orang tua dari dunia ini. Itu pasti hak, dan itu telah Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, tidak bisa tidak. Kemudian kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kami akan dikembalikan. Dan jamaah rahimakumullah, kita lihat dalam kisah tadi bahwa mereka bertiga didoakan keberkahan oleh malaikat. Dan subhanallah, Allah mengabulkan doa malaikat tersebut. Ketika malaikat mendoakan keberkahan kepada unta yang diberikannya tadi, maka Allah menjadikan untanya berkembang biak sampai satu lembah isinya unta semua. Ketika mendoakan keberkahan bagi sapi, kepada pemilik sapi, agar sapi yang bunting itu diberkahi oleh Allah, maka satu lembah sapi. Luar biasa. Berarti doa malaikat ini luar biasa. Maka jamaah rahimakumullah, ya, kita juga harusnya berusaha bagaimana kita bisa mendapatkan doa dari malaikat. Ya, saya ada satu kitab, yang kitab tersebut diantaranya membahas khusus tentang masalah amalan-amalan yang bisa mendatangkan doa malaikat. Di antaranya sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya pasti dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairi. Di atas kepalanya ada malaikat yang telah ditugaskan untuk mengatakan setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qala al malakul muwakkalu bihi, ya kan? Malaikat tadi mengucapkan apa yang diucapkan oleh saudara yang mendoakannya tadi, amin walaka mislim. Amin, semoga Allah kabulkan dan semoga engkau juga mendapatkan hal yang sama. Maka salah satu bentuk usaha kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan adalah dengan kita mendoakan hal yang sama untuk saudara kita se-Islam tanpa sepengetahuannya. Jika kita ingin agar hutang kita lunas, maka kita doakan saudara kita agar dilunaskan hutangnya. Ya Allah, mudahkanlah saudara-saudara saya sama muslim yang sedang punya hutang agar dimudahkan bayar hutang. Maka malaikat mengatakan, amin. Semoga utang-utangmu juga lunas. Kita dapat doanya siapa? Malaikat. Mustajab.
Kalau kita ingin sembuh dari penyakit, doakan saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang sakit agar sembuh penyakitnya. Kalau kita ingin bisa dimudahkan untuk umroh atau haji, doakan saudara-saudara kita yang belum bisa berangkat umroh atau haji agar diumrohkan dan dihajikan. Subhanallah, dan seterusnya. Ini diantara resep. Kalau kita ingin meraih hal-hal yang kita inginkan, kita doakan saudara kita sesuai dengan yang kita inginkan itu. Ya. Dan masih banyak lagi ya amalan-amalan yang bisa mendatangkan doa dari malaikat. Kemudian jamaah rahimakumullah, sekarang kita bahas beberapa faedah yang berharga dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, tidak mengapa menceritakan kisah-kisah orang terdahulu selama kisah tersebut benar dan berfaedah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengkisahkan tentang Bani Israel. Ya, terlebih berkisah itu adalah salah satu metode dakwah yang jitu. Ya, banyak orang ketika di kajian disampaikan kisah-kisah nyata ya, bukan kisah-kisah bohong. Itu banyak yang kemudian terinspirasi, kemudian tergugah semangatnya untuk mengamalkan. Maka di antara metode dakwah itu adalah dengan berkisah. Ya, kisahkan tentang sejarah para nabi, ya, khususnya Nabi Muhammad SAW, ya. Kisah para sahabat, kisah para tabi'in, ya, kisah-kisah para imam. Ini menjadikan orang-orang yang mendengar akan terinspirasi, akan tergugah, kemudian jadi sadar, kemudian menjadi semangat. Makanya Al-Quran itu diantara isinya tentang kisah-kisah. Banyak kisah-kisah. Kisahnya Nabi Musa, kisah Ashabul Kahfi, ya kan? Banyak kisah. Itu diantara metode dakwah. Tapi dengan catatan ya, kisah-kisah yang disampaikan itu kisah-kisah yang benar dan berfaedah. Jangan kisah-kisah yang bohong, ya, dongeng, cerita yang gak berfaedah, jangan. Dan banyak juga dai-dai yang mereka menyampaikan kisah, tapi kisah-kisahnya bohong, tidak sesuai dengan realita. Kemudian faedah dari hadis tadi yang kedua, bersyukur kepada Allah dengan menisbatkan nikmat kepada Allah adalah faktor utama dipertahankannya nikmat tersebut oleh Allah kepada kita. Bahkan Allah akan menambah nikmat atas kita. Jadi dengan kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan menisbatkan setiap nikmat yang kita dapatkan itu kepada Allah, maka itu adalah salah satu faktor Allah mempertahankan nikmat tersebut kepada kita. Bahkan Allah tambah nikmat. Dan pada pengajian yang telah lalu, kita telah sampaikan bahwasannya cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus memenuhi 3 hal. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, meyakini dengan hati bahwa semua yang kita dapatkan adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini dengan hati bahwa semua yang kita dapatkan adalah semata-mata pemberian dari Allah. Kesehatan, mobil, rumah, pekerjaan, bisnis, anak, istri, bisa datang ke majlis taklim, bisa sholat berjamaah, bisa baca Al-Quran. Itu semua semata-mata pemberian dari Allah. Allah yang memberi kita.
Jangan sampai terbetik dalam hati kita bahwa nikmat-nikmat itu karena kepandaian kita, karena kecerdasan kita, karena keuletan kita. Karena banyak orang yang menisbatkan nikmat tersebut kepada dirinya, sebagaimana Qarun. Ya. Ketika bisnisnya mulai berjalan lancar, karirnya bagus, keluar dari lisannya, ya wajar kalau saya bisa seperti ini. Ini karena saya itu tekun. Subhanallah. Padahal banyak orang yang lebih tekun seperti dia, tapi tidak sekaya dia. Itu semuanya atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengucapkan dengan lisan, dengan cara menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Ya, di antaranya kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat tersebut dalam perbuatan yang diridhai oleh Allah. Jangan kita gunakan nikmat-nikmat yang kita dapatkan ini untuk maksiat, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kita bersyukur kepada Allah dengan 3 cara tadi, maka Allah akan tambah nikmat kepada kita. Nikmat kita tidak akan dicabut oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat nomor 7, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan sebaliknya, tidak bersyukur kepada Allah dengan tidak menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah adalah faktor utama dicabutnya nikmat tersebut. Sebagaimana 2 orang tadi yang menderita penyakit kusta dan penyakit botak tadi, dia menisbatkan nikmat tersebut bukan kepada Allah, maka nikmatnya dicabut oleh Allah. Kalau kita selalu menisbatkan nikmat itu kepada kepintaran kita, kecerdasan kita, kepada teman kita, rekan kita, bos kita, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah mencabut satu nikmat kecuali 2 hal. Tidaklah Allah mencabut nikmat dari diri kita kecuali karena 2 hal. Yang pertama, karena kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah berupa kekayaan harta, kemudian kita tidak mensyukuri, dicabut oleh Allah. Kalau kita diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah, tidak disyukuri, dicabut oleh Allah. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Agar apa? Agar kita masuk surga. Agar Allah menetapkan nikmat tersebut ada pada diri kita. Dan Allah tambah nikmat itu. Terutama nikmat-nikmat agama. Karena nikmat agama ini jauh lebih besar daripada nikmat dunia. Nikmat dunia ini sepele. Nikmat agama ini yang perlu untuk senantiasa kita syukuri. Kita bisa sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Kita setelah itu bisa dzikir setelah sholat. Kalau pagi kita bisa dzikir pagi. Kalau petang kita bisa dzikir petang. Kalau ada pengajian kita ringan untuk menghadirinya. Kalau ada kegiatan-kegiatan sosial kita bisa infak sedekah rutin. Itu semua nikmat dari Allah. Tidak semua orang bisa seperti itu. Wajib disyukuri. Termasuk nikmat bisa bernafas. Nikmat diberi kemudahan bernafas. Karena ada sebagian orang yang nafasnya susah. Ini nikmat. Luar biasa. Wajib kita syukuri semuanya. Yang kedua, nikmat itu dicabut oleh Allah karena melakukan dosa dan maksiat. Nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya akan dicabut akibat dosa-dosa mereka.
lalu diganti dengan musibah bertubi-tubi. Waliyadzubillah. Ini diingat. Kalau kita melakukan maksiat kepada Allah dan tidak segera bertobat kepada Allah, Allah akan cabut nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Diganti apa? Musibah yang bertubi-tubi. Alangkah banyaknya orang seperti ini. Waliyadzubillah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, musibah itu ditimpakan karena dosa. Sebaliknya, musibah akan diakhiri dengan taubat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat nomor 53. Dzalika bi anna Allah lam yaku mukhayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Begitulah ketentuan yang berlaku. Karena Allah tidak akan mengubah nikmat yang diberikan ke Allah kepada suatu kaum sampai mereka sendiri mengubahnya. Maksudnya mengubah kondisi dari taat kepada maksiat. Ini penjelasan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Hati-hati dari dosa dan maksiat. Dan alangkah banyaknya ya, kejadian-kejadian realita kehidupan. Kita jumpai orang yang dulunya Masya Allah diberikan nikmat, berbagai macam nikmat. Bisa hadir ke majlis taklim, bisa sholat berjamaah di masjid, ya, bisnisnya lancar, karirnya bagus, keluarganya tenang, luar biasa. Kemudian ketika maksiat, dicabut semuanya oleh Allah, diganti musibah. Dia nggak pernah lagi bisa datang ke majlis taklim. Dia malah nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Dulu bisa sholat sambil nangis, dicabut sekarang sholat nggak bisa sambil nangis. Dulu bisa tahajud, nggak bisa tahajud lagi. Kemudian bisnisnya dihancurkan oleh Allah. Mudah bagi Allah. Kenapa? Maksiat. Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga. Perhatikan perbedaan permohonan si buta dengan kedua temannya. Si buta hanya meminta agar Allah mengembalikan pandangan matanya kepadanya, sehingga dia bisa melihat kembali. Itu permintaan si buta. Sementara kedua temannya meminta agar yang berpenyakit kusta dan kebotakan itu disembuhkan oleh Allah, plus ditambah kulitnya bagus, rambutnya bagus. Kalau si buta tadi hanya minta ya Allah, hanya minta agar bisa melihat, itu saja. Tapi kalau si botak sama si kusta tadi, selain disembuhkan botaknya sama kustanya, jaluk tambahan meneh, ben rambutnya apik, kulitnya ya habis. Subhanallah. Ini menunjukkan ketamakannya mereka. Selain itu, ketika ditawarkan harta, yang botak dan kusta minta onta sama sapi. Sedangkan yang buta minta apa? Kambing. Ini menunjukkan bahwa orang itu kalau punya sifat qanaah, mudah merasa cukup akan dunia, dia akan mudah sekali bersyukur kepada Allah. Jadi orang itu kalau punya sifat qanaah itu merasa puas, merasa ridho, merasa cukup dengan segala rizki yang telah Allah berikan kepadanya, dia akan mudah bersyukur kepada Allah. Sedangkan sifat tamak, tidak pernah puas dengan dunia, serakah kepada dunia, pertanda sulitnya seseorang untuk bersyukur. Dan ini realita. Orang itu kalau rakus kepada dunia, tamak kepada dunia, sulit bersyukur kepada Allah. Sudah punya mobil Alphard 2, rumah bagus, masih pengen apa? Pengen sepur, pengen pesawat, apa? Bersyukur. Sudah punya istri cantik, masih selingkuh, tamak rakus kepada dunia.
Makanya Nabi SAW dalam masalah dunia beliau berpesan kepada kita, unduru man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang ada di bawahmu dalam masalah dunia. Sebagaimanapun menderitanya kita di dunia ini, masih ada orang yang lebih menderita. Kalau di kampung ini kita yang paling menderita, maka ketahuilah di luar kampung kita masih ada yang menderita. Kalau di seluruh negara ini kita yang paling menderita, di Indonesia ini kita yang menderita, ketahuilah di belahan bumi yang mana masih ada yang lebih menderita lagi. Kalau kita dalam masalah dunia selalu lihat orang yang di bawah, maka kita akan menjadi orang yang qanaah dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sekali ya berjumpa dengan orang-orang yang punya harta, punya kekayaan, tapi hidupnya malah tidak bahagia. Kenapa? Karena tamatnya kepada dunia. Ya. Namun saya ketika bergaul dengan orang-orang yang paham ilmu agama, mengerti ilmu agama, Masya Allah. Ya, sering sekali keluar dari lisannya ucapan yang menandakan kesyukurannya kepada Allah. Padahal hidupnya ya pas-pasan. Ya, tidak mewah, tidak, tapi terasa apa? Terasa bahagia, terasa lebih tenang. Seperti itu. Ya. Saya dulu ada kenalan ya. Qadarullah. Beliau sudah meninggal dunia. Rahimakumullah. Beliau itu kenalan saya itu, teman saya itu jualan buku. Bukan punya toko enggak. Beliau kulaan di Sarana Hidayah itu kemudian dijual. Ya, beliau jual keliling. Ya, beberapa kali ada taklim, beliau jarang jualan buku. Ya, rumahnya sederhana sekali. Meninggal dunia kecelakaan. Tapi saya kalau lihat dia ikut bahagia. Bayangkan ya. Yang lihat dia ikut bahagia. Bagaimana dianya itu lihat. Lihat wajahnya itu, rautnya itu raut wajah yang menunjukkan kebahagiaan. Bagaimana lagi dia? Jadi tenang hidupnya itu. Ya, jualan, pulang, dapat berapa disyukuri, kona terima. Kemudian dia sisihkan waktu untuk datang ke majelis taklim. Yang penting bisa ibadah, sholat berjamaah. Dia jauh dari hiruk pikuk kemewahan dunia ya. Enggak mikir dunia dia. Yang lainnya mau punya mobil kayak mau rumahnya bagus kayak enggak pikiran dia. Yang penting saya bisa kerja ini, yang saya mampu seperti ini, saya kerja maksimal cari nafkah, pulang ke rumah saya nafkahi anak-anak saya dengan harta yang halal. Masanya sholat saya berjamaah, ada kajian datang sering. Insyaallah. Luar biasa ya. Namun saya juga sering ketemu dengan orang, Masya Allah, kaya raya, tapi raut mukanya saja sudah menunjukkan kesumpahan. Wah, pengen ini, pengen itu, wah, subhanallah, nggak ada habisnya. Dunia ini nggak ada habis. Kemudian faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan kenikmatan dan juga dengan kesulitan. Ini sebagaimana yang tadi sudah saya singgung. Jadi ujian Allah di dunia ini bukan hanya berupa kesulitan, tapi juga berupa kenikmatan. Agar kita itu ketika diuji oleh Allah dengan kesulitan, bersabar. Dan agar kita kalau diuji oleh Allah dengan kenikmatan, bersyukur. Dan Masya Allah Pak, sabar ini ibadah yang agung luar biasa. Bahkan saya ada satu tulisan ya, Insya Allah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa kaji tentang agungnya ibadah sabar. Dan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa bersabar ketika tertimpa musibah. Ya. Sehingga orang-orang itu lihat kita ini kayaknya wong ki kok ora tahu kena musibah. Padahal musibahnya banyak, tapi dia bisa enjoy, bisa menikmati setiap musibah yang dialami. Nah, ini penting sekali. Yang kelima, malaikat bisa menjelma menjadi manusia
dengan rupa yang Allah kehendaki. Ya. Di dalam hadis yang lain kan, hadis Arba'in An-Nawawi kan, hadis yang kedua, malaikat pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelma menjadi seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, ya kan, rambutnya sangat hitam dan tidak nampak kepadanya bekas perjalanan. Dan memang malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia, dan ketika menjelma manusia, manusia tidak bisa mengenali wujudnya. Jadi nggak tahu ini malaikat atau manusia, itu nggak bisa. Apakah sampai zaman sekarang ini ada? Ya mungkin saja, wallahu alam. Begitu pula jin bisa menjelma jadi manusia. Ya, ada kisah menarik ya. Kisah yang benar, diceritakan oleh para ulama. Ada seseorang mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Dia ingin istirahat kan, capek kan, istirahat. Kemudian dia punya teman, ya, berpawakan orang dari Afrika. Dia sambil ngantuk itu dia bilang, tolong matikan lampu. Temennya ini matikan lampu, tangannya dijulurkan. Wow, ini nyata Pak. Tangannya panjang sendiri, terus matikan lampu, ceklek. Wah, dia kaget. Ini temennya ini kok ajaib sekali Pak. Ini kan kejadian di warga kita. Kemudian disampaikan itu kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan Syekh bin Baz pengen ketemu dengan orang ini. Apa pertanyaan Syekh bin Baz? Kamu dari bangsa jin atau manusia? Langsung. Karena gak mungkin dari bangsa manusia tangannya so panjang. Dia mengatakan, saya dari bangsa jin. Saya ingin belajar di Universitas Islam Madinah ini. Kemudian setelah nanti lulus, saya ingin mengajarkan kepada bangsa saya. Baik, silahkan. Tapi dengan satu syarat. Tidak boleh sama sekali dia menampakkan kepada mahasiswa lain atau orang-orang, kecuali yang sudah teman-teman disuruh diam. Pokoknya gak boleh cerita. Ya sampai akhirnya cerita karena Syekh bin Baz sudah meninggal dan kejadian sudah berlalu lama. Akhirnya lulus. Ya dia masih lulus. Ketika lulus dia kan dapat tiket untuk pulang sama uang saku, pulang ke negaranya. Tiketnya sama uangnya dikasihkan ke temannya. Ini semuanya buat kamu. Wah, kenapa? Wah, saya nggak perlu pakai pesawat. Saya bisa lebih cepat dari pesawat. Allah Ustaz. Ya itu jadi memang ya. Dan di dalam hadis juga disebutkan demikian ya. Ketika ada seorang sahabat disuruh menjaga zakat fitrah, itu ada jin yang menampakkan diri untuk mencuri sebagian dari zakat fitrah. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwasanya doa malaikat sangat mudah untuk dikabulkan ya. Maka kita berusaha untuk mencari amalan-amalan yang itu bisa mendatangkan doa malaikat. Di antaranya juga adalah sholat berjamaah di masjid. Karena ketika seseorang sholat berjamaah di masjid, malaikat mendoakan rahmat untuknya, mendoakan ampunan untuk dia. Masya Allah, didoakan oleh malaikat. Demikian pula orang-orang yang hadir ke majelis taklim, dia juga didoakan oleh para malaikat. Ya mungkin itu ya beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, dan sebenarnya masih banyak sekali ya faedah hadis ini. Jamaah bisa baca di kitab-kitab syarah kitab tauhid, khususnya ketika menjelaskan hadis ini oleh para ulama ya. Dan di dalam kitab Qaulul Mufid, kemudian Al-Jadid, kemudian juga di kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Wah, itu di sana banyak sekali faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Demikian pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah minggu depan kita masuk bab yang ke-37, yaitu mencaci maki waktu merupakan tindakan menyakiti Allah ya. Alhamdulillah ya, udah 37. Terakhir bab berapa? 53. Masya Allah, hampir khatam kita ya. Khatam ganti tab lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.